Malam itu, tepat pada 14 Maret 2009 di Padang Golf Modern Land Tangerang, seorang pria baru saja menyelesaikan permainannya. Dia melangkah masuk ke dalam sedan BMW berplat nomor B191E, mengambil posisi duduk, dan mungkin masih mereka-reka pukulan terakhirnya tadi. Kendaraan tersebut lantas melaju pelan menyusuri jalanan sepi di sisi danau. Namun, secara tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah Yamaha Scorpio dengan dua penumpang merangsek maju. Salah satu dari mereka langsung mencabut senjata api. Dua letusan keras memecah keheningan, dan kedua proyektil tersebut menembus pelipis kiri korban. Pria di dalam mobil itu bernama Naslodin Zulkarnain, Direktur Utama PT Putra Raja Wali Banjaran. Tubuhnya segera dilarikan ke rumah sakit, lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya sebelum fajar menyingsing. 6 minggu berselang, pihak kepolisian menangkap sosok yang diyakini sebagai dalang utama pembunuhan ini. Penangkapan tersebut langsung memicu guncangan besar bagi publik, karena tersangka yang ditahan ini merupakan figur pejabat tinggi negara. Polisi menetapkan status tersangka kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Namanya Antasari Azhar. Mulai dari titik inilah, seluruh alur kejadian berkembang menjadi sebuah labirin misteri yang sangat rumit. Telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Mari kita bongkar latar belakang sosok Antasari Azhar sebelum malam kelam tersebut untuk memahami skala masif dari kasus ini. Pria kelahiran Pangkal Pinang tahun 1953 ini membangun karier panjangnya di Kejaksaan Agung. Jalur sunyi ini perlahan menempanya dalam membaca peta kekuasaan langsung dari dalam sistem. Namanya mulai mencuat ke publik pada tahun 2001 saat ia mendapat tugas berat mengeksekusi Tommy Soeharto. Putra bungsu Soeharto tersebut baru saja menerima vonis atas kasus pembunuhan Hakim Agung. Tugas Antasari saat itu sangat spesifik, menjemput Tommy dan menjebloskannya ke penjara. Peristiwa yang menyusul kemudian tercatat sebagai momen kelam dalam sejarah penegakan hukum kita. Tommy berhasil melarikan diri dari kediamannya di Cendana sesaat sebelum penjemputan berlangsung. Situasi ini berimbas langsung pada Antasari yang sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas dugaan kesalahan prosedur. Setelah melewati proses yang panjang, ia berhasil membersihkan namanya dari segala tuduhan tersebut. Sejak peristiwa ini, profilnya resmi masuk ke dalam radar pengawasan para pemegang kuasa. Maju ke bulan Desember 2007, Antasari resmi terpilih sebagai Ketua KPK untuk periode 2007-2011 setelah mengantongi 41 suara di Komisi 3 DPR. Namun, kehadirannya memicu keraguan dari berbagai pihak. Kelompok LSM anti korupsi, termasuk ICW, secara terbuka mempertanyakan kelayakan pencalonannya. Di tengah sorotan tajam tersebut, Antasari langsung melakukan gebrakan keras tepat setelah menginjakkan kaki di kantor barunya. Gebrakan pertamanya adalah operasi tangkap tangan terhadap Jaksa Urip Trigunawan dan pengusaha Artalita Suryani terkait skandal suap BLBI. Skandal besar ini sukses menyeret nama-nama besar. Lebih mengejutkannya lagi, jaksa yang tertangkap tersebut berasal dari institusi lama tempat Antasari pernah bernaung. Langkah tajam berikutnya menyasar anggota DPR dari PPP, Al-Amin Nur Nasution atas kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Bintan. Proses ini berujung pada vonis hukuman 8 tahun penjara bagi Al-Amin. Puncak ketegangan terjadi lewat sebuah manuver yang membawa dampak paling besar sekaligus sangat berbahaya. KPK resmi membuka penyelidikan membidik skandal aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Bank Indonesia senilai 100 miliar rupiah. Arah penyelidikan ini menunjuk lurus ke deretan petinggi BI, termasuk Sang Gubernur Burhanuddin Abdullah. Dari pusaran kasus tersebut, mencuatlah satu nama kunci, Aulia Pohan. Ia memegang posisi sebagai Deputi Gubernur BI dan berlatar belakang mantan perwira tinggi. Fakta paling krusial adalah posisinya sebagai besan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rangkaian peristiwa bergulir cepat. Pada 29 Oktober 2008, status Aulia Pohan resmi menjadi tersangka. Tepat pada 27 November 2008, penahanannya mulai berlaku. Puncaknya pada 17 Juni 2009, pengadilan menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya. KPK baru saja memenjarakan besan dari seorang presiden yang sedang aktif menjabat di Indonesia pada tahun 2008. Tindakan ini merupakan wujud keberanian absolut, sebuah pernyataan tegas bahwa seluruh pihak tanpa terkecuali berada dalam jangkauan hukum lembaga ini. Dampak dari langkah ekstrim ini langsung memicu reaksi keras dari kelompok tertentu yang bertekad menghentikannya.
Ketegangan semakin memuncak beberapa bulan sebelum insiden penembakan Nasruddin. Pada suatu malam di awal tahun 2009, seorang tamu mendatangi kediaman Antasari. Tamu tersebut adalah Hari Tano Sudibyo, seorang pengusaha besar dan tokoh media dengan jaringan akses yang sangat luas. Berdasarkan pengakuan Antasari, Hari memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari Cikeas. Ia membawa sebuah pesan lugas, hentikan penahanan Aulia Pohan. Permintaan tersebut mendapat penolakan mutlak dari Antasari. Ia menegaskan bahwa proses penahanan telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme resmi KPK. Ia berpegang penuh pada aturan hukum yang mewajibkan proses tersebut terus berlanjut. Sesaat sebelum melangkah pergi, Hari melontarkan sebuah peringatan tajam yang terus terngiang-ngiang di benak Antasari selama bertahun-tahun. Kalimatnya berbunyi, "Kalau saya tidak bisa penuhi target, bagaimana saya laporan? Nanti keselamatan Bapak bagaimana?" Tepat 2 bulan berselang dari pertemuan malam itu, peluru menembus kepala Nasruddin Zulkarnain di Modern Land. 6 minggu kemudian, penyidik kepolisian resmi menangkap Antasari. Berdasarkan bukti yang Antasari Azhar memberikan pernyataan yang menyebut nama Presiden ke-6 RI. Mari kita tarik mundur waktu ke malam 14 Maret 2009 untuk melihat langsung jalannya peristiwa tersebut. Nasruddin Zulkarnain memiliki profil yang luar biasa. Posisinya menjabat sebagai Direktur Utama PT Putra Raja Wali Banjaran, sebuah perusahaan yang mengendalikan bisnis amunisi dan pertahanan di dalam ekosistem BUMN strategis. Kehidupannya memiliki lapisan yang kompleks. Ia tampil sebagai eksekutif berdasi, sekaligus memegang jaringan kuat yang menembus berbagai kalangan. Malam itu, tepat setelah ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju di jalan sisi danau, sebuah motor Scorpio dengan 2 penumpang tiba-tiba merangsek dari arah belakang. 2 letusan tembakan langsung dilepaskan secara beruntun. Serangan tersebut membuat Nasruddin berada dalam kondisi kritis. Tubuhnya segera dilarikan ke RS Mayapada, lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Pihak kepolisian merespons insiden ini dengan pergerakan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu 45 hari, 9 orang berhasil ditangkap. Penelusuran ini bermula dari Heri Santosa, sang pengemudi Scorpio yang diringkus di kawasan Menteng Atas. Dari keterangan Heri, rentetan nama lain mulai bermunculan. Polisi menciduk Daniel Daen Sabon di Pelabuhan Tanjung Priuk saat ia baru saja turun dari kapal sepulang dari Flores. Selanjutnya, Franciscus Tadon Keran alias Amsi ditangkap di Batu Ceper, Jakarta Barat, menyusul Edwardus Ndopombete alias Edo yang disergap di Jati Asih, Bekasi. Berbekal hasil interogasi para pelaku lapangan tersebut, polisi mulai mengembangkan penyidikan ke rantai komando yang lebih tinggi. Mereka menemukan bukti aliran dana sebesar 500 juta rupiah yang khusus disiapkan sebagai biaya operasional. Uang tunai tersebut diserahkan langsung di area parkir Cilandak Town Square oleh Kombes Pol Wiliardi Wizar, seorang perwira Polri aktif yang juga mantan Kapolres Jakarta Selatan, kepada Edwardus. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa Wiliardi memperoleh dana tersebut dari Sigit Haryo Wibisono, seorang pengusaha yang duduk sebagai komisaris PT Pers Indonesia Merdeka. Dari titik inilah, nama Antasari akhirnya terseret masuk. Kesaksian Wiliardi dan Sigit kepada penyidik secara serempak menunjuk Antasari Azhar sebagai sosok utama di balik seluruh operasi ini. Polisi dan jaksa kemudian menyusun kerangka motif pembunuhan ini. Mereka merangkai cerita bahwa Antasari pernah menemui Rani Juliani, seorang kedi golf yang berstatus sebagai istri siri Nasruddin, di kamar 803 Hotel Grand Mahakam pada bulan Mei 2008. Pertemuan tertutup tersebut kabarnya berhasil direkam. Nasruddin yang mengetahui fakta ini, lantas menggunakannya untuk mengancam Antasari. Merasa posisinya terancam, Antasari bertekad menutup rapat skandal tersebut, sehingga ia akhirnya mengutus orang bayaran untuk membungkam Nasruddin selamanya. Begitulah konstruksi narasi yang berhasil dibangun oleh pihak berwajib. Selama berbulan-bulan, kerangka cerita tersebut berdiri sangat kokoh. Semuanya terlihat begitu meyakinkan, sampai akhirnya pintu persidangan resmi dibuka. Keberanian Kombes Pol Wiliardi Wizar mengungkap dugaan rekayasa menjerat Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Pintu persidangan mengungkap 4 kejanggalan besar yang dibiarkan menggantung begitu saja oleh pihak-pihak berwenang. Mari kita bedah satu persatu fakta persidangan tersebut. Ledakan pertama di ruang sidang datang dari fakta ketidakcocokan peluru. 2 proyektil bersarang telak di kepala Nasruddin. Tim forensik RSCM di bawah pimpinan Dr. Abdul Munim Idris, salah satu pakar forensik paling senior dan paling kredibel di Indonesia, langsung menggelar autopsi untuk mengekstraksi proyektil tersebut guna melacak jenis senjata pelaku. Di bawah sumpah pengadilan, Dr. Munim memberikan kesaksian yang mengejutkan.
Ia memastikan kedua proyektil tersebut memiliki diameter pasti 9 mm. Jejak alur laras pada proyektil tersebut secara spesifik merujuk pada senjata tipe Smith & Wesson kualitas tinggi. Senjata mematikan ini memiliki ulir sempurna dan terawat dalam kondisi sangat prima. Fakta medis ini langsung berbenturan keras dengan barang bukti fisik dari pihak polisi dan jaksa di persidangan. Senjata yang mereka pajang di meja pembuktian adalah sebuah revolver kaliber 38 spesial dengan bodi penuh karat dan silinder yang macet total. Keterangan di persidangan menyebutkan senjata usang tersebut merupakan produk rakitan atau sekadar senjata temuan dari sisa tsunami Aceh. Majelis hakim dihadapkan pada dua spesifikasi kaliber yang saling bertabrakan, menyandingkan temuan forensik dari tubuh korban dengan klaim barang bukti bawaan penyidik. Ahli balistik Roy Haryanto turut mempertegas kejanggalan ini dengan analisis teknisnya. Aksi melepaskan dua tembakan akurat ke kepala target yang bergerak di dalam mobil dilakukan dari atas sepeda motor melaju menggunakan satu tangan dan memakai revolver berkarat bersilinder macet merupakan demonstrasi keahlian tingkat dewa. Roy mengkalkulasi bahwa tingkat presisi se-ekstrim itu mewajibkan jam terbang latihan minimal 3.000 hingga 4.000 butir peluru. Sementara itu, Daniel Dayen yang ditetapkan polisi sebagai sang penembak jitu hanyalah seorang preman jalanan biasa. Puncak ketegangan di ruang sidang terjadi saat Dr. Munim membeberkan fakta lain di bawah sumpahnya. Ia bersaksi secara terbuka bahwa aparat kepolisian pernah mendatanginya dan menelponnya secara langsung untuk meminta satu hal spesifik. Mereka mendesaknya untuk menghapus data spesifikasi peluru 9 mm dan tipe Smith & Wesson dari laporan resmi autopsi. Dr. Munim menolak keras permintaan tersebut. Lebih parahnya lagi, ia mengungkapkan bahwa jenazah Nasruddin tiba di meja autopsinya dalam kondisi telah melanggar prinsip chain of custody atau rantai pasok barang bukti. Jenazah tersebut datang dalam keadaan polos berselubung kain biasa, kepalanya sudah dalam kondisi terjahit rapi, dan kemeja atasnya sudah dilucuti sebelum penyerahan. Fakta tentang pakaian yang dilucuti tadi mengantarkan kita pada ledakan kedua, yakni hilangnya kemeja Nasruddin. Barang ini terlihat sepele, padahal nilainya sangat krusial dalam prosedur investigasi forensik. Posisi penembakan dari jarak dekat menjamin pakaian korban pasti menyerap gunshot residue atau residu mesiu dari moncong senjata api. Melalui jejak residu yang menempel erat pada serat kain inilah, ahli forensik mengukur kepastian jarak tembak, sudut lintasan proyektil, serta jenis propelan spesifik yang meledak saat kejadian. Malam itu, Nasruddin mengenakan kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak. Kemeja penting ini lenyap seutuhnya dari daftar barang bukti persidangan. Jaksa penuntut umum hanya menyodorkan celana jeans kemeja hijau sebagai representasi pakaian korban. Melihat hal ini, Antasari langsung bereaksi keras dari kursi terdakwa. Ia mengingatkan majelis hakim bahwa residu mesiu dari letusan peluru di bagian kepala hanya bisa dilacak dari pakaian atas korban, meninggalkan celana jeans tersebut sepenuhnya steril dari bukti balistik. Jaksa penuntut umum membiarkan nasib dan keberadaan kemeja kotak-kotak tersebut menguap menjadi misteri abadi hingga sidang berakhir. Munim yang diperiksa sebagai saksi pada persidangan dengan terdakwa Antasari Azhar pekan lalu mengungkapkan jenazah Nasruddin yang terimanya sudah dalam kondisi termanipulasi. Ledakan ketiga di ruang sidang bermula dari sebuah pesan singkat yang menjadi fondasi motif susunan jaksa. Jaksa mengklaim bahwa nomor Antasari mengirimkan pesan kepada Nasruddin yang berisi kalimat, "Maaf, permasalahan ini hanya kita saja yang tahu. Kalau sampai terbongkar, Anda tahu konsekuensinya." Mereka menggunakan teks ini sebagai bentuk ultimatum yang membuktikan kesiapan Antasari melakukan segala cara demi membungkam targetnya. Keganjilan mencuat saat ahli IT dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Agung Harsoyo, membongkar seluruh call data record atau CDR dari operator seluler Antasari dan Nasruddin pada rentang Desember 2008 hingga Februari 2009. Sistem telekomunikasi seluler mewajibkan setiap pesan terkirim untuk melewati dan tercatat rapi di Mobile Switching Center. Hasil penelusuran Dr. Agung menunjukkan bahwa server operator seluler benar-benar bersih dari jejak pengiriman pesan tersebut. Dr. Agung lantas menarik kesimpulan bahwa seseorang mengirim pesan tersebut melalui web server eksternal dengan memanfaatkan teknik spoofing. Teknik ini memanipulasi identitas pengirim sehingga tampilannya terlihat seolah-olah berasal langsung dari nomor Antasari. Sebuah detail tambahan turut mengunci kecurigaan ini.
Nomor Nasruddin menerima serbuan 2.005 pesan gelap dari sumber anonim, sementara nomor Antasari mendapat kiriman 35 pesan misterius serupa. Pola ganjil ini membuktikan keberadaan sebuah operasi terstruktur berskala besar. Tim pengacara kemudian meminta pengujian langsung terhadap chip telepon seluler Nasruddin di muka sidang untuk memverifikasi wujud asli pesan tersebut di dalam perangkatnya. Menyikapi permintaan ini, penyidik memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Mereka menyatakan chip tersebut dalam kondisi rusak total sehingga seluruh datanya terkunci secara permanen. Puncak dari seluruh kejutan di persidangan ini datang dari ledakan keempat. Kombes Pol Wiliardi Wizar, mantan Kapolres Jakarta Selatan sekaligus salah satu terdakwa dalam kasus ini, secara mendadak mencabut seluruh BAP-nya tepat di depan majelis hakim. Ia melakukan manuver ini di bawah sumpah pengadilan. Ia bersaksi secara terbuka bahwa keterlibatan Antasari dalam kasus ini merupakan murni hasil fabrikasi. Wiliardi bahkan menirukan langsung instruksi dari petinggi penyidik Polda Metro Jaya yang memintanya merancang skenario terbaik demi menjerat Antasari. Ia menguraikan secara terperinci bentuk tekanan psikologis yang menderanya. Pada suatu pagi, Wakabareskrim Irjen Hadiat Moko mendatangi sel tahanannya dan menjanjikan jaminan pimpinan Polri berupa sanksi disiplin ringan sebagai kompensasi jika ia mau berbicara mengikuti arahan. Selanjutnya pada dini hari pukul 12:30, petugas membangunkannya dan membawanya ke ruang pemeriksaan yang ternyata sudah dihadiri oleh istrinya. Direktur Reskrim saat itu, Kombes Pol Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, lantas menginstruksikan sang istri untuk membujuk Wiliardi dengan janji bantuan penuh. Di bawah kepungan tekanan tersebut, Wiliardi akhirnya menandatangani BAP yang mengunci posisi Antasari. Ia turut membocorkan satu kalimat rahasia yang ia dengar langsung dari penyidik yang menegaskan bahwa target utama dari seluruh operasi ini secara spesifik mengarah hanya pada Antasari Azhar. Begitu Wiliardi menutup kesaksiannya, Antasari Azhar langsung memekikan takbir yang menggema di seisi ruang sidang. Mabes Polri segera merespon dengan bantahan keras atas seluruh klaim Wiliardi tersebut. Kendati demikian, pengakuan terperinci dari seorang perwira aktif berpangkat kombes yang berani menyiret nama perwira-perwira tinggi lainnya, ini jelas memiliki bobot kebenaran yang sangat krusial di mata publik. Polri membantah pengakuan Wiliardi tentang rekayasa kasus untuk menjerat Ketua KPK saat itu, Antasari Azhar. Di samping keempat ledakan di ruang sidang tadi, peran dua sosok penting lainnya di dalam kasus ini sangatlah krusial. Keduanya datang langsung dari dalam sistem penegakan hukum. Melalui cara mereka masing-masing, dua orang ini berhasil membongkar gambaran nyata betapa kotornya proses peradilan yang sedang berlangsung saat itu. Sosok pertama muncul pada 7 Januari 2010. Seorang perwira tinggi polisi bintang 3 melangkah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan seragam dinas kebesarannya secara lengkap. Tujuannya sangat spesifik, yaitu memberikan kesaksian yang meringankan posisi Antasari Azhar. Perwira tersebut adalah Komjen Pol Susno Duaji, pria yang saat itu memegang jabatan puncak sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Kehadirannya langsung memicu protes keras dari jaksa penuntut, Cirus Sinaga, yang saking paniknya sampai salah menyebut pangkat Susno di persidangan. Merespons hal ini, Mabes Polri segera merilis klarifikasi bahwa langkah Susno murni merupakan inisiatif pribadinya dan terlepas sepenuhnya dari sikap institusi. Situasi ini memperlihatkan pemandangan langka, di mana seorang Kabareskrim Polri bersedia meringankan tersangka yang sedang menghadapi tuntutan mati, sementara institusinya memilih lepas tangan. Dalam kesaksiannya, Susno membongkar fakta mengejutkan bahwa jabatannya sebagai Kabareskrim Polri justru sengaja disingkirkan dari jalur pengendalian teknis penyidikan kasus Antasari. Ia menyebutkan keberadaan sebuah tim khusus yang bergerak terpisah dari garis komandonya. Tim misterius ini mendapat tugas eksklusif untuk merangkai motif yang bisa menjerat Antasari. Saat tim tersebut menemui jalan buntu dalam merumuskan motif yang logis, Susno menyadari adanya upaya internal untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal atas kegagalan rekayasa tersebut. Mengakhiri kesaksiannya, Susno melontarkan sumpah yang menggetarkan seisi ruangan. Seandainya kesaksian saya bohong, saya dilaknat Tuhan. Di sisi seberang berdiri jaksa penuntut umum yang menuntut Antasari dengan hukuman mati, yaitu Cirus Sinaga. Beberapa tahun usai persidangan Antasari berakhir, nasib berbalik dan Cirus resmi berstatus tersangka dalam sebuah kasus hukum yang berbeda. Pengadilan membuktikan bahwa ia telah merekayasa dan memalsukan pasal tuntutan dalam perkara Gayus Tambunan. Cirus secara sengaja mengubah dakwaan korupsi menjadi sekedar penggelapan uang agar Gayus bisa melenggang dengan hukuman ringan. Fakta ini meninggalkan sebuah ironi yang sangat kelam. Pria yang menuntut nyawa Antasari Azhar ternyata adalah seorang jaksa yang memiliki rekam jejak terbukti terbiasa memfabrikasi dakwaan di meja hijau.
Pada 11 Juni 2009, penyidik Polda Metro Jaya menyita laptop milik Antasari. Di dalam perangkat tersebut, mereka menemukan sebuah file rekaman audio berisi percakapan antara Antasari dan Anggoro Wijoyo, seorang buronan korupsi dari PT Masaro Radiocom yang berlangsung di Singapura. Keberadaan rekaman itu memiliki alasan yang jelas. Antasari menjelaskan bahwa ia menemui Anggoro untuk memverifikasi laporan mengenai aliran uang suap miliaran rupiah yang diklaim sudah masuk ke kantong pimpinan KPK. Ia merekam pembicaraan tersebut secara sengaja sebagai bahan laporan resmi kepada Wakil Ketua KPK, Haryono Umar. Namun, di bawah tekanan masa penahanan, penyidik mendesak Antasari untuk membuat testimoni tertulis mengenai isi rekaman tersebut, dan Antasari akhirnya memenuhi permintaan itu. Seminggu berselang, penyidik kembali memintanya menandatangani sebuah dokumen resmi berupa berkas laporan polisi. Mereka meyakinkannya bahwa dokumen tersebut murni bersifat urusan administrasi belaka karena menyangkut kepemilikan laptopnya. Antasari pun membubuhkan tanda tangannya di atas kertas tersebut. Secara mengejutkan, dokumen itulah yang kemudian berubah menjadi dasar hukum untuk menahan dua wakil ketua KPK, yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Keduanya langsung berhadapan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pencabutan cekal dan penerimaan suap. Hanya dalam waktu singkat, kepemimpinan KPK mengalami kelumpuhan total. Posisi Antasari sudah berada di balik jeruji besi, sementara Bibit dan Chandra langsung menyusul nasibnya. Manuver tajam inilah yang akhirnya membakar amarah publik secara masif. Istilah legendaris cicak versus buaya lahir tepat dari pusaran konflik ini, menggambarkan pertarungan antara KPK sebagai cicak dan Polri sebagai buaya. Gelombang tekanan publik tumbuh begitu besar, sampai-sampai Presiden SBY harus turun tangan membentuk tim 8 demi memeriksa berbagai kejanggalan dalam proses penyidikan. Pada akhirnya, kasus yang menjerat Bibit dan Chandra resmi mendapat SP3 dan proses hukumnya berhenti total. Sementara itu, Antasari tetap harus menghadapi meja hijau. Melihat pola sistematis ini, sebuah pertanyaan besar pun muncul ke permukaan. Apakah Antasari memang satu-satunya target utama dari operasi ini, ataukah kasus pembunuhan Nasruddin justru dirancang sebagai pintu masuk untuk sebuah agenda yang jauh lebih besar? Sebuah agenda untuk melumpuhkan seluruh kepemimpinan institusi yang saat itu paling menebar teror bagi para koruptor di Indonesia. Susno mengaku mengetahui keberadaan tim-tim yang dibentuk Kapolri dalam menangani kasus Nasruddin yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Antasari menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali pertama yang semuanya berujung pada penolakan. Dari tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlanjut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga berpuncak di Mahkamah Agung, seluruh putusan tetap menyatakan dirinya bersalah dan mengunci hukumannya di angka 18 tahun. Meski begitu, Antasari terus memberikan perlawanan. Pada tahun 2014, Antasari mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang melarang pengajuan PK lebih dari sekali. MK mengabulkan permohonan ini, memberikan sebuah kemenangan fundamental yang dampaknya sangat masif. MK menegaskan bahwa proses pencarian kebenaran material harus melampaui batasan formalitas prosedural yang kaku, terutama mengingat pesatnya kemajuan teknologi forensik yang berpotensi memunculkan novum baru. Putusan krusial ini mengubah lanskap hukum pidana Indonesia secara permanen. Tepat pada 10 November 2016, Antasari akhirnya meraih status bebas bersyarat setelah menghabiskan 8 tahun di balik jeruji untuk menebus 2/3 masa hukumannya. Memasuki Januari 2017, Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari melalui Kepres nomor 1/G/2017. Langkah ini memicu perdebatan hukum yang tajam, mengingat Presiden SBY sebelumnya telah menolak permohonan grasi serupa. Merespons hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli berbicara belak-belakan. Ia secara terbuka mengaku mencium aroma amis di dalam berkas perkara Antasari, sekaligus menegaskan keberadaan misteri ketidakadilan yang sangat kental di dalamnya. Begitu mengantongi status bebas murni, Antasari langsung mengambil langkah agresif. Pada 14 Februari 2017, ia mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan secara resmi dugaan rekayasa SMS yang menjadi dasar motif penahanannya. Di sana, tepat di hadapan sorotan kamera, ia melepaskan tembakan verbal langsung ke puncak kekuasaan. Inisiator kriminalisasi terhadap saya adalah SBY. Jujurlah Pak, beliau tahu perkara saya. Perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari? Tegasnya. Antasari membeberkan kembali ingatan tentang malam kedatangan Hari Tanusudibio ke rumahnya sebagai utusan Cikeas. Ia mengulangi kalimat peringatan tajam yang diterimanya saat itu, lalu merangkai titik-titik tersebut secara langsung dengan peristiwa penangkapannya 2 bulan kemudian. Respons dari SBY datang dengan sangat cepat.
Melalui media sosial dan konferensi pers, mantan presiden tersebut mengecam klaim Antasari sebagai fitnah keji, pembunuhan karakter, sekaligus manuver politik yang menunggangi momen Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana putranya Agus Harimurti Yudhoyono tengah ikut berkontestasi. Di sisi lain, Hari Tanusudibyo melalui pengacaranya menyanggah keras peran sebagai utusan Cikeas dalam urusan Antasari tersebut. SBY lantas melaporkan Antasari ke polisi atas delik pencemaran nama baik. Merespons hal itu, Antasari tetap berdiri teguh pada klaimnya, memicu aksi saling lapor di antara keduanya. Sampai akhir, seluruh laporan tersebut dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian hukum yang tuntas. Pada akhirnya, perjalanan panjang Antasari Azhar resmi berakhir saat ia menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 2025. Teka-teki kasus pembunuhan ini dibiarkan membeku oleh pengadilan, institusi kepolisian, dan seluruh pihak terkait. Nasruddin tewas terbunuh, dan sosok asli yang menginstruksikan penembakan tersebut masih terus bebas berkeliaran, terlepas sepenuhnya dari jerat peradilan hingga detik ini. Gimana menurut kalian? Apakah Antasari Azhar bersalah atau justru dijebak? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kopral Gondrong untuk konten-konten investigasi menarik lainnya.